Mbak Kanti merasakan amarahnya berkobar mendengar kata-kata percaya diri Livia. Kamu wanita jahat, aku akan menangis pada Farontan, dan dia terganggu oleh nada mengejek Livia. Farontan, saya tidak tahu bahwa pelayan seperti Anda bisa terdengar begitu akrab dengan majikan Anda. Dan menurut Anda, siapa yang akan diambil oleh tuan Anda? Wanita yang dia tuju seperti lalat yang keras kepala atau pelayan yang tidak penting? Terima tanganku ketika aku menawarkannya dan berdiri. Jika kamu sadar sekarang, aku akan bermurah hati dan memainkan stereotip wanita kaya yang mengerikan yang ada dalam pikiranmu. Aku akan memberimu beberapa juta untuk gaunmu. Dan gelang. Keinginan Mbak Kanti untuk memastikan kejatuhan Livia bahkan lebih kuat. Api yang tumbuh di hatinya sedang dikipasi oleh penghinaan yang mengancam dari Livia. Beberapa juta? Jika saya menikahi Farontan, beberapa juta tidak akan berarti apa-apa bagi saya. Ini dapat digunakan sebagai kertas toilet untuk semua yang saya pedulikan. Seperti yang dijanjikan, Livia menawarkan bantuan kepada Mbak Kanti. Para pelayan yang berkumpul di sini untuk bergosip masih baru dan baru saja mulai bekerja di sini. Karena mereka sangat tidak berpengalaman dan muda, mereka langsung tertarik oleh keributan yang keras. Orang-orang yang telah bekerja untuk Farontan untuk waktu yang sangat lama tahu bagaimana bertahan hidup di rumah ini. Selama mereka memikirkan bisnis mereka sendiri dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik, Farontan memberi mereka kompensasi dengan murah hati. Memilih berkelahi dengan seseorang yang jelas-jelas sedang dalam perjalanan untuk menjadi nyonya masa depan mereka jelas tidak bijaksana. Adalah ide Nyonya Tan untuk mempekerjakan lebih banyak pelayan untuk bekerja di rumahnya. Farontan tidak mau karena dia tidak menyukai orang yang tidak berpengalaman. Tetapi dengan putra sulungnya yang tinggal jauh dari Tantono Main Mansion, mau tak mau dia sering khawatir jika dia dirawat dengan baik. Setelah banyak meyakinkan dan berjanji bahwa semua pekerja baru ini telah melalui pemeriksaan latar belakang yang intensif, dia akhirnya menyerah pada ibunya. Mbak Kanti membuatnya tampak seperti menerima uluran tangan Livia. Ketika dia hendak berdiri, dia sengaja meringis dan berteriak kesakitan. Pergelangan kakiku! Dia mendesis dan menarik Livia ke lantai. Sebelum Livia bisa melepaskannya untuk mencegah dirinya jatuh, Mbak Kanti dengan paksa menariknya ke lantai. Tapi tidak seperti Mbak Kanti, dia jatuh ke depan, lututnya membentur lantai dengan keras. Jadi begini cara dia ingin bermain. Kalau begitu aku akan mempermainkannya sampai mati. Livia berpikir dalam hati. Ketika dia melihat sosok khasnya mendekat, dia dengan sengaja berteriak. Tidak sulit baginya untuk membuat suara itu karena lututnya benar-benar berdenyut kesakitan. Sosok itu berjalan mendekat sekarang dan dia tahu sudah waktunya untuk memulai rencananya. Kanti tidak berpikir bahwa menarik Livia akan menyebabkan dia terluka sampai dia berteriak kesakitan. Melihat kedua wanita itu terluka dan ternoda, para pelayan yang menonton sedikit ragu untuk bersimpati kepada siapa. Pada akhirnya, mereka lebih mengasihani Kanti karena meskipun dia tidak disukai, dia adalah seseorang yang akrab bagi mereka. Livia, di sisi lain, hanyalah wanita kaya seperti wanita di sekitar Faron lainnya. Para pelayan tidak terlalu memikirkannya karena tidak bisa dihindari untuk melihat orang kaya ketika Anda bekerja untuk rumah tangga kaya. Jadi bagaimana jika dia punya uang? Selain itu, dia tampak seperti ahli waris lainnya yang kekayaannya berasal dari orang tuanya. Mereka ragu dia akan pernah memiliki otak atau kemampuan untuk mendapatkan uang sendiri, tidak seperti mereka yang harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Dia pantas mendapatkan noda di gaunnya. Orang kaya seperti dia perlu diberi pelajaran untuk tidak meremehkan kita, rakyat jelata. Kuharap lututnya patah permanen. Dengan dorongan Kanti,
Para pelayan yang tidak berpengalaman yang masih berada di tempat kejadian benar-benar lupa untuk siapa mereka bekerja dan apa yang harus mereka lakukan. Bekerja di rumah Farontan, kebanyakan dari mereka membayangkan betapa menyenangkannya jika merekalah yang benar-benar tinggal di sana. Mereka telah membiarkan benih kecemburuan di hati mereka tumbuh dan karena permusuhan ini, semua orang memutuskan untuk berpihak pada Peking atas tamu terhormat tuan mereka. "Kanti, kamu baik-baik saja? Apakah pergelangan kakimu sakit?" Seorang wanita melangkah maju, dengan cemas menawarkan tangannya untuk membantunya berdiri. Untuk mendapatkan lebih banyak simpati dari para pengamat, Kanti memegang tangan wanita itu saat dia mencoba untuk berdiri, tetapi kemudian mengeluarkan teriakan kesakitan lagi. "Maaf, Sasa sakit, ini benar-benar sakit." Kanti terisak, matanya menjadi berair. Para pelayan berpengalaman yang menyaksikan adegan itu bergegas melapor ke Farontan sementara yang baru saja dipekerjakan semuanya berkerumun di sekitar Kanti, sama sekali mengabaikan Livia. Suara langkah kaki mendekat semakin keras. Sekilas ke Livia sudah cukup untuk melemparkan awan badai di atas kepalanya. Dia telah menatapnya begitu sering baru-baru ini sehingga bahkan jika dia mencoba menyembunyikan seringainya, cara dia menggigit bibir bawahnya telah mengungkapkan kepadanya bahwa dia terluka di suatu tempat. Livia menyaksikan Farontan berjalan ke arah mereka. Dia tetap mempesona seperti biasanya. Dengan sinar cerah alami dari langit pagi yang menyinarinya, menambahkan cahaya yang sangat halus padanya, kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa tampannya dia. Rambut hitam tengah malam tersapu ke belakang, mata melotot mengirimkan rasa merinding ke tulang punggung seseorang, dan mengenakan setelan rapi, dia berjalan dengan aura dan kepercayaan diri seorang kaisar. Satu tangan dimasukkan ke saku depan, penyangganya akan membuat supermodel malu. "Apa yang terjadi di sini?" Nada suaranya membunuh. Itu hampir membuat orang-orang berlutut ketakutan. Semua orang berbalik untuk melihat Farontan berpakaian rapi seperti biasa. Kotak saku putihnya sepertinya sengaja cocok dengan gaun putih Livia. Saat melihat bos mereka, semua pelayan melangkah ke samping dengan kepala tertunduk. "Salam untuk Tuan Farontan." Dia bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya, matanya menyipit pada pemandangan berantakan di depannya. Tuan F. Farontan." Suara Kanti manis dan memikat, semua orang yakin itu akan membangkitkan simpati dari Farontan. "Saya dijatuhkan ke tanah oleh wanita itu. Dia memecahkan pusaka yang diturunkan nenek saya kepada saya." Ketika dia melihat bagaimana Farontan memandangnya, dia menyadari bahwa dia tidak memandangnya dengan kasihan. Dia berusaha berdiri dengan air mata mengalir di pipinya dan bibirnya bergetar karena tidak nyaman. Aku minta maaf atas ketidakmampuanku dan tidak bisa berdiri untuk menyambutmu dengan benar." Kanti mencoba membuat dirinya tampak lebih polos. Ketika Farontan berjalan ke arahnya, hatinya melonjak dengan kebahagiaan. Dia hanya beberapa langkah jauhnya ketika dia mulai merayakan di kepalanya. Sepertinya semua uang mukanya padanya akhirnya terbayar. Delusinya hancur ketika dia berjalan melewatinya dan langsung menuju Livia. Dia benar-benar mengabaikan Kanti. "Apa kamu baik-baik saja?" Suaranya masih memiliki sisi gelap ketika dia berbicara dengan Livia. Dia ragu-ragu ketika dia melihat betapa frustrasinya dia. Ketika dia memikirkannya, dia sepertinya siap untuk membunuh seseorang untuk sesuatu yang bukan masalah besar dalam skema yang lebih besar. Itu adalah perselisihan sederhana antara seorang tamu di rumahnya dan seorang pelayan yang tidak kompeten. Tapi dia terkejut, dia bahkan sangat peduli padanya. Dia pikir dia memasang muka untuk terlihat baik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.